Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar tentang tema firman Tuhan, yaitu pemulihan segala sesuatu. Dan hal pertama yang berkaitan dengan pemulihan adalah adanya pemulihan yang berkaitan dengan keluarga. Dan pada saat ini, hal kedua yang berkaitan dengan pemulihan, yaitu adanya pemulihan yang berkaitan dengan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, pemulihan yang berkaitan dengan diri sendiri ini sangat penting untuk kita semua, karena tanpa ada pemulihan dalam diri kita, maka niscaya Tuhan akan bekerja lebih jauh di dalam kehidupan kita. Dan karena itu, saya mengajak untuk membuka firman Tuhan dan kita baca dalam Kejadian 35 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Nah, saudara-saudara, ini merupakan ending daripada kehidupan Yakub, di mana selama ini dia menyandang nama Yakub, yang artinya seorang penipu. Tetapi di dalam ending kehidupan Yakub ini apa yang terjadi? Di situ dikatakan Tuhan berkata, Tuhan berfirman bahwa namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Saudara tahu Israel artinya apa? Israel artinya kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Israel artinya kemenangan. Kita semua menyadari, kita semua memahami tentang kisah daripada Yakub. Yakub hidup bersama-sama dengan abangnya, yaitulah Esau, di dalam satu keluarga. Ayah dan ibunya adalah Ishak dan Ribka. Mereka hidup dalam suatu kebahagiaan. Yakub menjadi anak mama, Esau menjadi anak papa, ya. Karena dikatakan bahwa Ribka selalu menuruti keinginan Yakub dan Ishak selalu menuruti keinginan daripada Esau. Nah, hal demikian juga kurang sehat karena ada anak mama, ada anak papa, ya. Nah, saudara-saudara, kita memahami, kita tahu tentang cerita Yakub. Yakub, dia sudah 2 kali menipu abangnya, yaitulah Esau. Pertama kali dia menipu Esau, yaitulah mengenai hak kesulungan. Hak kesulungan, hak Esau direbut oleh Yakub, yaitu dengan semangkok kacang merah. Bukan hanya itu saja, tetapi berkat yang aturannya diperuntukkan kepada abangnya Esau, Yakub juga merebutnya dari tangannya. Sehingga Yakublah yang menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Di mana di kisah itu juga dikatakan bahwa Ribka juga ambil andil di dalam Ishak memberkati Yakub. Namun kita tahu bahwa ketika Allah sudah memberkati seseorang, dia adalah tetap orang yang terberkati. Ketika selesai Ishak memberkati Yakub, dikatakan bahwa Esau pulang dari padang untuk berburu binatang. Ia telah mengolahnya dan dibawanya kepada ayahnya, yaitulah Ishak. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika Esau membawa makanan yang telah diolah dengan begitu enak, dia bawa kepada ayahnya. Ishak benar-benar tidak mengetahui hal itu, bahwa tadinya adalah Yakub.
Dia berkata, bukankah aku telah memberkati engkau? Lalu Ishak berkata, tidak, bukan aku. Dari situ Ishak tahu bahwa Yakublah yang tadi telah menerima berkat itu. Dan hal ini mengakibatkan Esau menjadi marah terhadap adiknya Yakub. Dan kemudian ada satu rencana yang telah dibuat oleh Esau untuk membunuh adiknya Yakub. Oleh karena hal ini ketahuan sehingga Ribka memanggil Yakub dan bersama Ishak dia diberikan pesan-pesan dan mereka melepaskan Yakub untuk pergi ke daerah ibunya, yaitulah Padan Aram. Kemudian Yakub pergi menuju Padan Aram. Kisah itu menceritakan bahwa bagaimana ketika Yakub sudah pada petang hari dan ketika tiba malam hari, dia tiba di satu tempat dan tempat itu diberi nama Betel. Di situ dia tidur pada malam hari itu. Di dalam dia tidur, dia mendapat mimpi bahwa ada sebuah tangga yang naik antara langit dan bumi, dan malaikat naik turun di atas tangga itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yakub, akulah Allah nenek moyangmu, yaitulah Allah Abraham dan Allah ayahmu. Dikatakan bahwa dia akan memberkati Yakub. Dia akan menyertai Yakub. Dan Yakub ketika dia sadar, dia bangun dari tidurnya. Dia berkata, sesungguhnya ini adalah pintu gerbang sorga. Sesungguhnya Tuhan berada di sini tetapi aku tidak tahu. Sesungguhnya ini adalah rumah Allah. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada satu hal yang telah dilakukan oleh Yakub, yaitu dia bernasar kepada Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Nasar Yakub kita bisa lihat di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Di sana Yakub mengatakan begini. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itulah nasar daripada Yakub. Saudara, Yakub cepat-cepat untuk bernasar. Dia mau berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan menyertai dan melindungi aku dalam perjalanan yang ditempuh, memberikan roti untuk dimakan dan memberikan pakaian untuk dipakai, lalu dia selamat kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan yang berfirman kepadanya itu akan menjadi Allahnya, dan batu yang didirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dia juga berkata segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dia akan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Ini nasar daripada Yakub. Kemudian setelah itu Yakub mulai berjalan menuju Padan Aram. Ketika sampai di daerah pamannya itulah Laban, dia berada di satu sumur dan Rahel menggembalakan kambing domba dan datang ke sumur itu. Yakub menimba air dan memberikan kambing domba itu minum masih pagi hari. Dan ketika Rahel pulang dan memberitahukan kepada ayahnya, ada seorang yang telah menimba air dan memberikan minum kambing domba ini. Dan pamannya berkata, kenapa engkau tidak memanggil aku? Kenapa engkau tidak membawanya kemari? Lalu akhirnya Rahel pergi ke sumur itu dan memberitahu kepada Yakub, dan Yakub datang. Dia berjumpa dengan
pamannya. Dan kisah ini berlanjut bahwa Yakub sangat jatuh cinta kepada anak pamannya, itulah Rahel. Sehingga dia bekerja kepada pamannya itu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Rupa-rupanya apa yang terjadi? Oleh karena kehidupan Yakub adalah dia sudah beberapa kali menipu abangnya. Dan dia juga menuai apa yang telah dia perbuat, yaitu pada saat genap waktunya untuk dia memperistrikan Rahel, rupa-rupanya dia ditipu oleh pamannya, yaitu pamannya memberikan Lea kepada Yakub sebagai istrinya. Ketika pagi hari, dia melihat itu bukan Rahel, tetapi itu Yakub. Dan Yakub protes kepada ayahnya, kenapa memberikan Lea kepadaku, sementara aku bekerja padamu hanya untuk mendapatkan Rahel. Saudara-saudara, dia ditipu oleh pamannya. Bukan hanya itu saja, tetapi Yakub ingin memperistrikan Rahel. Dan Laban pamannya ini berkata, kalau begitu engkau harus menggenapi perkawinanmu selama 7 hari dan bolehlah engkau mengambil Rahel sebagai istrimu, tetapi engkau harus bekerja 7 tahun lagi kepadaku, kata Laban. Dan akhirnya Yakub setuju akan apa yang disampaikan oleh pamannya, dan kemudian dia menggenapi perkawinannya dengan Lea 7 hari, dan kemudian dia mengambil Rahel sebagai istrinya, dan dia harus bekerja 7 tahun lagi. Jadi untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya, dia bekerja 7 tahun tambah 7 tahun jadi 14 tahun. Mendapatkan Lea dan Rahel. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi juga dia bekerja 6 tahun lamanya untuk mendapatkan ternak daripada pamannya. Dia bekerja pada pamannya selama 6 tahun. Namun setiap saat pamannya selalu mengubah upah daripada keponakannya, yaitu Yakub. Saudara-saudaraku, masa lalu Yakub, dia berada dalam suatu masa lalu yang gelap, yaitu dia hidup di dalam penipuan, dan dia juga menuai yang namanya penipuan. Ia menipu orang, ia menipu abangnya, dan sekarang dia ditipu oleh pamannya sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam Kejadian 29 ayat 21 dan sampai 23 di sana dikatakan begini. Kejadian 29 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Nah, ini Yakub ditipu untuk pertama kalinya. Ya, Yakub ditipu untuk pertama kalinya. Lalu di dalam ayat 25 di situ dikatakan, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, jadi oleh karena tindakan Yakub menipu abangnya, sekarang dia ditipu oleh pamannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah yang akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Nah, saudara, di sini Yakub mengerti dan yakin bahwa semua yang diperoleh itu atas campur tangan Tuhan yang berfirman kepadanya pada saat dia berada di Betel.
Nah, saudara-saudaraku, Yakub ini berkata kepada istri-istrinya, bahwa ayahmu telah mengubah upahku 10 kali. Selama 6 tahun, dia ditipu katakanlah 10 kali. Saudara-saudara, di sini hendak memberikan sebuah pembelajaran buat kita bahwa masa lalu Yakub begitu gelap, yaitu dia hidup menipu abangnya, menipu dan terus menipu. Dia menipu abangnya, menipu bapaknya supaya memberkati dia. Dan dia tidak bisa terlepas dari apa yang telah dia buat. Karena firman Tuhan dalam ayat lain dikatakan bahwa apa yang engkau tabur itulah yang engkau akan tuai. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan. Ketika kita menabur badai dan topan, maka kita akan menuai badai dan topan. Nah, saudara-saudara, karena itu ingat, hukum tabur tuai ini mutlak kepada setiap anak-anak Tuhan. Yakub yang mana kehidupannya begitu gelap. Begitu gelap. Dan pada saat pamannya menipu dia, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa 10 kali mengubah upahnya. Dan Yakub yakin bahwa masih ada Tuhan yang melindungi, yang menyertai, yang memberkati. Kalau tanpa turut campur tangan Tuhan, maka semua yang dia kerjakan dan lakukan itu nilainya nihil, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita merenungkan tentang kisah Yakub ini. Bahwa Yakub sudah bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan melindungi dia, menyertai dia, memberikan roti, memberi makan, memberi pakaian, dia selamat sampai di tempat tujuan dan dia kembali ke rumah ayahnya, maka ia akan kembali ke Betel. Dia akan kembali ke Betel. Dan dia akan mempersembahkan 10% dari segala sesuatu yang telah diperolehnya. Tetapi Alkitab kisah Yakub menceritakan bahwa ketika Yakub bersama istri-istrinya dan anak-anaknya, hamba-hambanya, orang-orangnya, ketika mereka lari dari pamannya Laban, mereka tidak pergi ke Betel, tetapi mereka lari menuju pegunungan Gilead. Di situ pamannya Laban menyusul mereka. Dan mereka pamannya bertemu dengan Yakub di sana. Dan apa yang dikatakan oleh Yakub kepada pamannya? Bahwa untuk mendapatkan istri, anak-anakmu 14 tahun aku bekerja padamu. Dan 6 tahun lamanya aku bekerja untuk mendapatkan ternak. Berarti 20 tahun dia bekerja pada Laban untuk memperoleh segala sesuatu yang dia peroleh saat itu. Dan dia berlari tinggalkan pamannya. Tetapi pamannya saat ini sudah berjumpa dengan dia. Dan pada akhirnya keduanya sepakat, paman dan Yakub ini sepakat. Laban dan Yakub ini mereka sepakat, mereka berdamai, dan kemudian pamannya Laban kembali ke daerahnya. Dan Yakub bersama istri dan segala kepunyaannya, mereka tidak berjalan pulang ke daerah ayah ibunya. Tetapi justru mereka tinggal di satu daerah yang namanya Sikem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia melihat bahwa daerah Sikem itu adalah daerah yang menjanjikan. Daerah yang sangat subur, daerah yang cukup luas untuk bisa mereka memelihara ternak mereka di sana, karena begitu banyak kambing domba yang mereka peroleh dari padang Aram. Rupa-rupanya masalah tidak henti-hentinya dialami oleh Yakub.
Suatu peristiwa yang begitu mengerikan yang dialami oleh Yakub adalah anaknya Yakub, anak satu-satunya perempuan, yaitu yang namanya Dina, diperkosa oleh Sikem. Hal ini membuat hati Yakub tidak menerima tentang realita dan kenyataan ini. Oleh karena memang Sikem berkata dia cinta kepada Dina. Dan dalam hal itu, mereka membuat sebuah kesepakatan untuk perkawinan silang antara keturunan Yakub dengan keturunan daripada penduduk Sikem itu. Padahal Yakub, anak-anak Yakub, mereka membangun sebuah politik untuk menghancurkan penduduk itu dengan cara mereka. Yaitu mereka, penduduk Sikem setuju, raja di tempat itu setuju, yaitu bahwa mereka boleh ada perkawinan silang antara keturunan-keturunan Yakub dan juga dengan penduduk Sikem. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Satu persyaratan yang diajukan oleh pihak Yakub adalah mereka semua laki-laki yang berada di dalam negeri itu harus disunat. Dan mereka menerima tawaran itu sehingga semua laki-laki daerah itu disunat. Ketika disunat dan beberapa hari kemudian Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Yakub membunuh semua laki-laki di negeri itu yang disunat. Saudara-saudaraku, hal ini membuat Yakub menjadi marah. Yakub menyadari bahwa ketika perbuatan mereka ini diketahui oleh semua penduduk Sikem, bahkan semua orang-orang yang ada di sekitar Sikem itu kalau tahu, maka mereka pasti di bumi hanguskan. Dan hal ini mengakibatkan Yakub harus memerintahkan kepada istri dan anak-anaknya dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk menyerahkan semua dewa-dewa asing, berhala-berhala yang mana mereka menyembah berhala-berhala, dewa-dewa asing. Semua itu dipersembahkan kepada Yakub, diberikan kepada Yakub, dan Yakub menghancurkannya. Dia menanamnya di bawah pohon. Itu adalah awal pemulihan bagi Yakub. Semua ala-ala asing, semua dewa-dewa yang disembah oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia, itu dikumpulkan semua dan itu semua dikubur. Dan Yakub memiliki komitmen bahwa hanya Allah yang patut menerima segala hormat, pujian, dan sanjungan, yaitu Allah yang berfirman kepada dia pada saat pertama kali berjumpa di Betel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Alkitab mengatakan bahwa Yakub bersama istri-istrinya dan anak-anaknya, mereka berangkat menuju Betel sebagaimana nasarnya yang pertama. Dia ke sana. Dan kemudian di dalam kisah itu dikatakan bahwa nama Yakub, Kejadian 28 tadi dikatakan, nama Yakub dirubah dari Yakub menjadi Israel, yang artinya kemenangan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami sebuah pemulihan secara pribadi, harus merelakan segala sesuatu yang disayangi. Seperti tadi anak Yakub, istri-istrinya, anak-anaknya, semua orang-orang bersama-sama dengan dia, menyerahkan semua dewa-dewa asing, menyerahkan semua hal yang disembah sebagai ilah, sebagai Allah lain, selain Allah yang berfirman kepada Yakub. Diberikan kepada Yakub dan Yakub menguburkan semuanya. Dilepaskan semua. Dan hanya kepada satu Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak ayahnya itu, yang disembah oleh Yakub. Di dalam Kejadian 35 ayat 10 tadi, kita menemukan di sana bahwa nama Yakub diubah dari Yakub menjadi Israel, yang artinya
kemenangan. Kemenangan atas masa lalu, kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau agar setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita juga mengalami sebuah pembaharuan, sebuah pemulihan, dimulai dari diri kita. Pemulihan secara pribadi. Mungkin ada dosa-dosa masa lalu, ada kehidupan-kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan sedih, bahkan juga membuat Tuhan menangis. Mari adakan sebuah koreksi di dalam kehidupan saudara. Apakah kehidupan saudara sudah berjalan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah ada begitu banyak kehidupan kita yang masih melenceng, yang masih tidak sesuai dengan kebenaran? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sendirilah yang tahu tentang keberadaan saudara. Dan diri saudaralah yang tahu. Dan Tuhanlah yang tahu tentang keberadaan saudara. Saya tidak tahu tentang kondisi saudara. Tapi hari ini, ambil keputusan. Jikalau engkau hidup di dalam kehidupan kegelapan, sekalipun Anda menjadi orang Kristen sudah sekian tahun, sudah sekian puluh tahun, tetapi ketika engkau masih hidup di dalam dosa, masih bergelimun di dalam dosa, masih berada di dalam kehidupan lama, mari Tuhan ingin memperbaharui kehidupan saudara. Tuhan ingin mengampunimu. Tuhan ingin menyucikan dan menguduskan saudara, sehingga engkau berkenan, kudus dan suci di hadapan Tuhan, menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah cara yang kedua. Hal kedua yang berkaitan dengan pemulihan, yaitu adanya pemulihan yang berkaitan dengan diri sendiri. Lalu hal yang ketiga yang berkaitan dengan pemulihan adalah pemulihan yang berkaitan dengan hubungan relationship. Pemulihan yang berkaitan dengan hubungan relationship antara bapa dengan anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu tentang satu cerita, yaitu cerita tentang anak terhilang. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-12 sampai dengan 13 bunyinya demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di situ bahwa ada sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yaitu anak bungsu ini berkata kepada bapaknya supaya bapaknya memberikan bagian harta milik kepadanya yang menjadi hak milik dia. Dan ayahnya menuruti kemauannya dan memberikan bagian hartanya. Dan dikatakan bahwa beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Dikatakan dia memboroskan semua harta miliknya di sana dengan hidup berpoya-poya. Saudaraku, ini adalah sebuah perumpamaan yang berbicara tentang hubungan relationship antara seorang bapa dengan anak. Hubungan relationship tentang antara seorang anak Tuhan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan gereja dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini merupakan sebuah gambaran, ini merupakan sebuah perumpamaan bahwa yang membuat Bapa akan melakukan apa saja yang dimintakan oleh anaknya.
Dan itu dilakukan di dalam konteks ini, bapaknya menuruti segala keinginan anaknya, yaitu memberikan segala harta kekayaannya yang merupakan bagiannya kepada anaknya. Dan anaknya ini ketika memperoleh, dia menjual semuanya, dan kemudian dikatakan bahwa dia pergi ke daerah yang jauh, dia tinggalkan bapaknya, dan di sana dia memboroskan segala harta miliknya, dia hidup berfoya-foya di sana. Saudara-saudaraku, anak ini telah memutuskan sebuah hubungan dengan Bapa. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa ketika semua harta kekayaan itu habis, oleh karena dia berfoya-foya semuanya habis, Alkitab mengatakan bahwa dia mulai bekerja dia mulai mengalami kemelaratan. Dia mulai mengalami kelaparan oleh karena semua uangnya habis. Sehingga dia mulai bekerja pada seorang majikan. Dan dalam kisah Lukas 15 diceritakan dalam perumpamaan ini, bahwa majikannya ini menyuruh dia untuk bekerja di ladang menjaga kawanan babi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan bahwa dia ingin makan makanan sisa yang diberikan kepada babi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Dia menahan lapar dari hari ke hari. Dan satu ketika benar-benar dia sadar bahwa kondisi dan keadaannya dalam keadaan keterpurukan. Dia melarat, dia menderita, dia susah. Dan karena itu dia berpikir, di rumah Bapakku banyak hamba-hambaku yang bekerja padanya. Kenapa di sini aku mati kelaparan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mulai sadar bahwa dia bekerja pada majikan yang tidak memperhatikan kesejahteraan kehidupannya. Tetapi justru di situ dia mau makan makanan sisa daripada babi saja tidak bisa makan. Oleh karena apa? Oleh karena bapaknya sifatnya berbeda dengan majikan baru ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan di dalam ayat 17 dan ayat 18 di sana dijelaskan bahwa lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, dia sadar. Dia berkata, dia mau mengakui dosanya kepada bapaknya. Dia mau kembali kepada bapaknya, dan dalam ayat 20 dikatakan bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sadar bukan hanya sampai kepada tahap hanya sadar saja, tetapi Alkitab mengatakan dia bangkit, lalu dia pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, bapaknya sudah melihatnya. Bapaknya yang berlari mendapatkannya, merangkulnya. Lalu dikatakan, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Itulah seorang bapa. Itulah kasih seorang bapa. Bapa akan melakukan apapun untuk membela anaknya. Bapa akan melakukan apapun untuk menyayangi anaknya. Apalagi anaknya yang sudah terhilang sekian lama, hari ini kembali, bapaknya bersuka cita dan bapaknya senang. Karena anak yang hilang itu telah kembali. Lalu bapaknya berkata begini. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini telah memutuskan hubungannya dengan Bapa.
Dia pergi ke daerah yang jauh. Dia berpikir bahwa di sana dia akan damai, dia akan tenang, dia akan aman, dia akan nyaman, dia akan bahagia. Tetapi justru dengan segala harta yang dia punya, dihabiskannya oleh karena dia berfoya-foya. Dihabiskannya dengan pelacur-pelacur dan kehidupan dalam kegelapan. Dan itu membuat hidup melarat. Dia bekerja pada seorang majikan. Majikan itu menyuruh untuk menjaga babinya dan dia mau makan sisa-sisa daripada babi itu pun dia tidak memperolehnya. Karena tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Dan kalaupun dia mengambilnya tidak bisa kecuali atas izin seorang majikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sadar dan dia kembali. Ketika dia datang masih jauh, ayahnya sudah melihatnya dan menyambutnya. Datang merangkulnya, memberikan jubah yang terbaik, mengenakan cincin pada jarinya, mengenakan sepatu pada kakinya. Dia mengakui segala kesalahannya. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Dia mau menjadi hamba pada bapaknya sendiri. Tapi bapaknya begitu mengasihinya. Bukankah perumpamaan ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya? Bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang namanya Kristen. Sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi seperti anak bungsu ini, dia sudah menikmati anugerah keselamatan. Menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Tetapi dia hidup di dalam kegelapan. Dia melakukan dosa. Dia memperhamba diri kepada majikan yang lain, yaitulah iblis. Kepada roh-roh jahat. Kepada harta, kepada kekayaan, dan bukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dia telah percaya itu. Mungkin kehidupan kekristenan, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang percaya, kehidupan saudara dan saya. Mungkin kadang-kadang seperti itu, seperti anak bungsu ini. Dengan memutuskan sebuah hubungan dengan Bapa kita di sorga. Alkitab mengatakan bahwa anak bungsu ini dia sadar keberadaannya. Dia berbalik kepada bapaknya. Dia mengaku dosanya. Saudara, cara satu-satunya kalau kita masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Kalau tadinya kita percaya Tuhan tapi kita berbalik kepada kehidupan yang lama. Kita hidup di dalam lembah kenistaan. Mungkin saudara sebagai seorang gay, saudara mungkin sebagai seorang lesbian, saudara sebagai seorang pecina, saudara sebagai seorang pecabul, saudara sebagai seorang pencuri, saudara tamak, saudara serakah, saudara hidup di dalam kesombongan, saudara hidup di dalam segala dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan lain. Itu telah memutuskan hubungan relationship saudara dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Bapa di sorga, hanya melalui kesadaran saudara. Saudara mau bertobat, saudara mengakui dosa-dosa saudara, saudara mohon pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan setiap saat menantimu sampai hari ini. Jikalau engkau membuka hati, engkau sadar akan segala perbuatanmu, akan segala sikap-sikapmu. Karakter sikap-sikap yang engkau miliki adalah karakter manusia duniawi. Adalah karakter-karakter manusia duniawi. Mengikuti cara-cara duniawi. Tuhan ingin saudara berubah. Tuhan ingin saudara mengalami sebuah pemulihan. Tuhan ingin saudara mengalami suatu restorasi dalam kehidupan kekristenan saudara. Saudara tidak menjadi orang Kristen halaman. Saudara hanya bukan menjadi orang Kristen pajangan. Saudara saudara jangan sampai menjadi orang Kristen hanya sebatas pajangan. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang hanya namanya KTP-nya Kristen. Tapi biarlah Tuhan menemukan saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sejati, yang selalu berada di dekapannya, yang selalu berada di dekatnya, dan tidak pernah jauh daripadanya. Saudaraku, hari ini saya tidak tahu tentang keberadaan saudara, tapi Tuhan tahu keberadaan saudara. Di hari-hari ini ada begitu banyak pemuda-pemuda, ada begitu banyak remaja-remaja yang mungkin hidup di dalam kehidupan lama hari-hari ini. Yang hidup, yang tidak mau tahu tentang gereja, yang tidak mau tahu tentang Tuhan, yang tidak mau tahu tentang ibadah, yang tidak mau tahu tentang doa, yang tidak pernah tahu untuk mau berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini saudara ambil keputusan. Saudara mau bertobat, saudara mengakui dosa, Tuhan sanggup memulihkan saudara.
Mungkin ada keluarga-keluarga, ada rumah tangga. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara umat Kristiani, saudara-saudara yang percaya, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhanmu hari ini. Jikalau engkau mengadakan sebuah evaluasi dan koreksi dalam kehidupan saudara, jikalau kedapatan dalam diri saudara, hubungan saudara dengan Tuhan saat ini mungkin retak, hubungan saudara dengan Tuhan mungkin saat ini terputus, Tuhan mau hari ini engkau mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kau mau berkata, Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau mengambil komitmen untuk saya mau bertobat. Tuhan, saya mau mengambil komitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan hal ini tidak gampang, saudara-saudara. Hal ini benar-benar saudara harus mengalami sebuah pertobatan. Saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Meninggalkan segala kehidupan yang lama. Tuhan menantimu. Tuhan menunggumu. Bapa di sorga menantimu. Bapa di sorga menunggumu. Di dalam pembahasan kita mengenai adanya pemulihan yang berkaitan dengan hubungan relationship, hubungan antara bapa dengan anak, hubungan antara saudara saya dengan Tuhan, hubungan antara orang percaya dengan Bapa di sorga. Jangan sampai hubunganmu terputus. Jangan sampai dunia ini merenggut nyawamu. Tapi biarlah engkau jatuh ke tangan Tuhan. Mari, sadarlah, kembalilah kepada Tuhan. Dia mau memulihkan saudara. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merasa seperti kirmisi, Dia akan memutihkannya seperti salju. Sekalipun dosamu merasa seperti kain kesumba, Dia akan menyucikannya seperti bulu domba. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Hari ini adalah kesempatan itu. Jangan tunda kesempatan ini. Tuhan berkenan hari ini engkau mengambil komitmen dan keputusan untuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Jangan berlama-lama. Jangan terus tinggal dalam keberadaanmu. Hari ini sadar, ambil sikap dan komitmen untuk berbalik kepada Tuhan. Dari kedua pembahasan ini, yaitu pertama pembahasan, yaitu adanya pemulihan yang berkaitan dengan keluarga. Lalu yang kedua adalah adanya pemulihan yang berkaitan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah adanya pemulihan yang berkaitan dengan hubungan relationship antara kita, anak-anak Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, biarlah kita menyimpannya dalam hati kita. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, malam hari pada kesempatan ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu bahwa pemulihan segala sesuatu. Pemulihan yang berkaitan dengan keluarga. Pemulihan yang berkaitan dengan diri sendiri. Dan pemulihan yang berkaitan dengan hubungan relationship kami anak-anak Tuhan dengan Bapa kami di surga. Hubungan kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya ketiga poin penting ini menjadi berkat bagi setiap kami. Kami bukan hanya dengar, tapi kami tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kami. Kami melakukan firman ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan. Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jikalau kedapatan di antara kami yang telah mendengar firman Tuhan ini, mungkin ada di antaranya keluarga-keluarganya saat ini dalam keadaan kegoncangan. Rumah tangganya berada dalam keadaan goncang. Atau mungkin selama ini ada keluarga-keluarga yang membangun kebahagiaan rumah tangga dan keluarga dengan prinsip-prinsip duniawi. Membangun kebahagiaan keluarga dan rumah tangganya dengan prinsip-prinsip hawa nafsu dan keinginan-keinginan manusiawi.
Biarlah Tuhan tanamkan kebenaran ini, sehingga setiap rumah tangga Kristen, keluarga-keluarga Kristen, boleh membangun kebahagiaan dalam rumah tangga mereka dengan prinsip-prinsip kebenaran, dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dengan prinsip-prinsip janji Allah. Maka Tuhan akan berdaulat dan melimpahkan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Diberkatilah keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga telah mengajarkan kami tentang pemulihan yang berkaitan dengan diri sendiri. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang kisah Yakub. Dia hidup di dalam keadaan hidup yang masa lalu. Dia hidup di dalam menipu abangnya. Tetapi Tuhan telah membawa dia kepada suatu puncak pemulihan, yaitu namanya diubah dari Yakub menjadi Israel, yang artinya kemenangan. Dia menang atas masa lalunya. Dia menang atas kehidupan lamanya. Dan dia berdiri sebagai seorang hamba Allah untuk dia memperoleh kemenangan di dalam mengepalai keluarga dan rumah tangganya. Dia diberkati oleh Tuhan, dan di situ dia melalui keluarganya, melalui keturunannya, banyak bangsa di muka bumi ini mendapatkan berkat. Tuhan Yesus, kami rindu kehidupan kami, oh Tuhan, terus bersinar, mengalami sebuah kemenangan lepas kemenangan, mengalami sebuah pemulihan secara pribadi. Jikalau ada di antara kami yang saat ini kedapatan ketika mendengar firman Tuhan ini, hidup di dalam masa lampau, hidup di dalam kehidupan dosa, di dalam kegelapan, yang tidak pernah mengerti tentang kebenaran. Tapi biarlah kebenaran ini mensensor, kebenaran ini membebat, boleh sadar, berbalik, dan mengalami sebuah pemulihan secara khusus dari Tuhan. Terima kasih. Dan juga Tuhan telah mengajarkan kepada kami, Tuhan, yaitu adanya pemulihan yang berkaitan dengan hubungan relationship, antara hubungan kami dengan Bapa kami di sorga, antara kami dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau tolong kami. Sebagaimana anak bungsu ini, dia dalam perumpamaan ini, dia telah memutuskan hubungan dengan bapaknya. Dia pergi dan jauh, tetapi dia sadar, bertobat dan kembali. Mungkin ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada zaman ini, yang mungkin seperti anak bungsu ini. Hubungannya retak, hubungannya terputus. Biarlah Tuhan pulihkan, kembalikan mereka kepada keadaan semula untuk berhubungan dengan Bapa di sorga. Tuhan pulihkan keberadaan setiap saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka dipulihkan dan terus dipulihkan. Ketika kami dipulihkan, kami mengerti rencana Allah. Ketika kami dipulihkan, kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Ketika kami dipulihkan, kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami melakukan semua apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa atas firman yang telah kami dengar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.